Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nani Triwandari, mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, semester 4, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video mengenai handling komplain, dan tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu di matkul literasi media. Sebelum kita masuk kepada video ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu handling komplain, apa itu faktor-faktor yang membuat adanya komplainan dari para nasabah. Handling komplain adalah kunci sebagai perusahaan ataupun bank untuk menjaga para nasabahnya agar tidak berpindah atau beralih ke bank yang lain, sehingga kita sebagai customer service harus sesegera mungkin untuk menyelesaikan komplainan dari para nasabah, karena keluhan dari nasabah membuka peluang kita untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Dan dengan cara itu membuat perusahaan dapat membangun ide atau gagasan inovasi produk, pemasaran, peningkatan pelayanan, dan produk baru. Kesanggupan bank dalam menangani keluh kesah yang diutarakan oleh nasabah bisa menjadi titik tumpu dari keberhasilan bank tersebut. Keluh kesah dari pelanggan bisa dijadikan menjadi dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal bisa berupa dari kartu ATM yang hilang, buku tabungan yang hilang, nasabah lupa PIN, kartu ATM yang terblokir, atau SMS banking yang terblokir. Sementara untuk faktor dari yang eksternal bisa kita lihat dari contohnya saldo ATM yang tiba-tiba hilang tanpa sebab, uang hilang dalam tabungan, transaksi yang gagal, skimming ATM, dan lain sebagainya. Penanganan keluhan bank syariah atau handling komplain. Sebelumnya, mari kita ketahui apa sih itu bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah tidak terlepas dari berbagai keluhan dan pengaduan dari nasabah. Penanganan keluhan yang efektif dan profesional menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah. Definisi keluhan bank syariah. Yang pertama, ketidakpuasan nasabah. Keluhan bank syariah dapat didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah terhadap produk, layanan, atau kinerja bank syariah yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi nasabah. Yang kedua, ada masalah atau komplain. Keluhan dapat berupa masalah atau komplain yang disampaikan nasabah terkait dengan transaksi, prosedur, kebijakan, atau perilaku karyawan bank syariah. Yang ketiga, permintaan perbaikan. Keluhan juga dapat berupa permintaan nasabah agar bank syariah memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi harapan dan kepuasan nasabah. Yang selanjutnya, pentingnya penanganan keluhan yang efektif. Yang pertama, ada mempertahankan kepercayaan nasabah. Penanganan keluhan yang efektif dapat mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah yang merasa keluhan mereka dianggap dengan baik akan merasa dihargai dan loyal terhadap bank. Untuk yang kedua, memperbaiki kualitas layanan. Setiap keluhan yang diterima dapat dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki kualitas layanan bank syariah. Hal ini akan meningkatkan kepuasan nasabah dan daya saing bank. Dan yang ketiga, ada meningkatkan citra positif. Penanganan keluhan yang profesional dan adil akan menciptakan citra positif bagi bank syariah. Hal ini dapat menarik calon nasabah baru dan memperkuat reputasi bank di masyarakat. Untuk proses penanganan keluhan bank syariah, yang pertama, menerima keluhan. Keluhan nasabah diterima melalui berbagai saluran seperti telepon, surat, email, ataupun ada yang datang langsung ke kantor bank. Untuk yang kedua, pendokumentasian. Keluhan didokumentasikan secara rinci untuk memudahkan proses tindak lanjut dan evaluasi. Dan yang ketiga, investigasi. Bank melakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan terkait keluhan nasabah. Dan yang keempat, penyelesaian.
Bank menyusun solusi atau tindakan perbaikan yang sesuai untuk menyelesaikan keluhan nasabah secara adil. Dan proses yang kelima, yaitu komunikasi. Bank menyampaikan solusi atau tindakan perbaikan kepada nasabah secara jelas dan transparan. Selanjutnya ada peran frontline dalam penanganan keluhan. Yang pertama, yaitu kemampuan berkomunikasi atau kemampuan komunikasi. Frontliner harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat menerima, memahami, dan menyampaikan solusi keluhan nasabah dengan jelas dan empatik. Yang kedua, pengetahuan produk. Frontliner harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk dan layanan bank syariah agar dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu nasabah. Dan yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah. Frontliner harus mampu menganalisis dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan keluhan nasabah secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada penyelesaian keluhan secara adil dan transparan. Yang pertama, yaitu investigasi menyeluruh. Bank syariah harus melakukan investigasi yang mendalam untuk memastikan fakta dan menyusun solusi yang adil bagi nasabah. Yang kedua, ada komunikasi terbuka. Bank syariah harus menyampaikan hasil investigasi dan solusi penyelesaian keluhan kepada nasabah secara terbuka dan transparan. Yang ketiga, ganti rugi yang sesuai. Jika keluhan nasabah terbukti benar, bank syariah harus bersedia memberikan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai. Dan yang keempat, belajar dari masalah. Bank syariah harus menganalisis keluhan untuk mengidentifikasi akar masalah dan memperbaiki proses atau kebijakan di masa mendatang. Oke, selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan berbasis keluhan. Yang pertama ada analisis keluhan. Menganalisis keluhan secara mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah dan area perbaikan. Yang kedua ada perbaikan proses. Melakukan perbaikan proses, prosedur, dan pelatihan karyawan untuk mencegah keluhan yang serupa. Nah, inovasi layanan. Pengembangan inovasi layanan baru yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Selanjutnya yang terakhir ada komunikasi efektif. Membangun komunikasi yang efektif dan transparan dengan nasabah terkait penanganan keluhan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.